Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung lagi permasalahan dalam pemecahan masalah atau problem solving yang kedua. Kita lanjutkan materinya kepada yang kedua tentang identifikasi masalah. Masalah sering dikaitkan dengan nasib buruk atau malapetaka. Jika kita melihat lebih dekat sifat masalah itu sendiri tidak hanya berdampak negatif, tetapi juga ada berbagai macam cara untuk memperbaiki kelemahan yang ada pada diri sendiri. Membicarakan masalah tidak terlepas dari memahami masalah itu sendiri. Meskipun manusia selalu dihadapkan pada masalah, namun banyak orang yang tidak memahami definisi dari masalah itu sendiri. Menurut beberapa ahli, masalah didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, Irmansyah Effendi, bahwa masalah itu adalah pelajaran. Menurut Irmansyah Effendi, ketika seseorang sadar akan kesadaran jiwanya, ia juga dapat dengan mudah melihat berbagai kelemahan dari masalah dalam hidupnya. Yang kedua, menurut Hudoyo, masalah adalah pernyataan kepada seorang yang mana orang itu memiliki kekuatan untuk dapat menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut dengan tepat. Yang ketiga, menurut C. Abdul Khalil, masalah sudah menjadi bagian kecil dari setiap kehidupan. Setiap insan pasti pernah mengalami dan menghadapi masalah yang berasal dari diri sendiri ataupun orang lain. Menurut Jeffrey Licker, masalah merupakan peluang yang bagus untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Menurut Richard Carlson, pengertian masalah adalah kesempatan untuk dapat melatih diri sehingga hati menjadi lebih terbuka. Yang keenamnya, menurut F. Istianto, masalah menjadi bagian penting dari suatu riset karena masalah juga dapat menghadirkan petunjuk berupa informasi yang nantinya sangat diperlukan. Pada umumnya, masalah dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu masalah sederhana dan yang kedua adalah masalah kompleks. Yang pertama yaitu masalah sederhana merupakan mempunyai skala yang kecil, tidak terpaut dengan masalah lainnya, tidak mempunyai konsekuensi besar, pemecahannya tidak terlalu rumit dan dapat dipecahkan oleh individu. Lingkup masalah sebatas pada seseorang dan dapat diselesaikan oleh orang itu sendiri. Dan yang keduanya yaitu masalah kompleks. Masalah rumit maupun juga kompleks mempunyai cakupan skala yang lebih besar dibandingkan dengan masalah sederhana. Dapat terkait dengan berbagai masalah lainnya, mempunyai konsekuensi yang sangat besar, dan juga penyelesaiannya membutuhkan kerja sama kelompok serta analisis yang sangat mendalam. Jangkauan masalah ini juga berhubungan dengan banyak individu dan juga hanya dapat diselesaikan oleh banyak individu pula. Kenapa masalah timbul? Masalah timbul akibat kesalahan yang kita lakukan. Masalah bisa fatal atau biasa, tergantung seberapa besar kita berbuat kesalahan. Nah, bagaimana cara penyelesaian masalahnya? Yang pertama tentu harus menyadari masalah. Langkah pertama seorang dapat menyelesaikan sebuah masalah adalah dengan menyadari akan adanya permasalahan yang terjadi. Seorang harus sadar bahwa ia sedang dihadapkan pada suatu masalah yang membutuhkan sebuah solusi. Dengan begitu, seorang akan merasa memiliki sebuah kesulitan yang harus segera diselesaikan dengan baik. Yang keduanya yaitu memahami masalah. Jika seorang menyadari memiliki masalah, maka hal yang harus dilakukan adalah dengan memahami kemudian menjabarkan masalah yang terjadi. Memahami masalah perlu suatu diagnosis tertentu pada suatu kejadian. Diperlukan informasi yang banyak untuk memahami masalah secara utuh. Dan paling penting adalah fokus pada masalah yang dihadapi. Yang ketiganya yaitu mengetahui penyebab masalah. Masalah terjadi karena ada penyebabnya, oleh karena itu diperlukan perhatian khusus pada penyebab yang memicu terjadinya masalah agar semuanya cepat selesai. Yang keempatnya, menyederhanakan masalah.
Biasanya masalah itu sangat rumit, akibat dari ulah kita sendiri. Putus asa merupakan suatu penyebab masalah yang tak kunjung selesai. Oleh sebab itu, sederhanakanlah masalah agar solusinya segera didapat. Yang kelima, fokus pada solusi. Ketika mendapatkan masalah, hal yang sering dilakukan adalah menyesali perbuatan yang sudah dilakukan dan sibuk mengasihi diri sendiri. Hal ini sangat tidak baik karena menyesali dan meratapi tidak akan menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu, mulailah fokus pada tindakan penyelesaian masalah agar solusi segera terwujud. Dengan begitu, masalah dapat diselesaikan dengan baik dan cepat. Yang keenam, mengenali penyelesaian masalah. Untuk menyelesaikan masalah perlu mengenali dan mengelompokkan beberapa kemungkinan penyelesaian masalah. Buatlah daftar atau tabel untuk mengelompokkan kemungkinan solusi yang dapat dipakai penyelesaian masalah. Yang ketujuhnya, temukan strategi penyelesaiannya. Setelah kemungkinan penyelesaian masalah terbentuk, segeralah membuat strategi penyelesaiannya. Strategi yang baik diperlukan untuk menyelesaikan segala masalah dengan baik. Seorang harus paham mengenali masalah yang dihadapi dan dapat menyelesaikan masalah secara efektif dan bijaksana. Yang kedelapan, evaluasi implementasi pemecahannya. Pastikan melakukan evaluasi terhadap solusi pemecahan masalah yang sudah diambil sebelum diimplementasikan untuk menyelesaikan suatu masalah. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil benar-benar merupakan keputusan yang tepat. Yang kesembilan, jangan mengeluh berlebihan. Kebiasaan mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah, justru sikap ini akan membuat otak kita terdoktrin bahwa masalah ini sangat rumit, kompleks, sulit, dan tidak dapat diselesaikan. Kebiasaan ini sangat tidak baik, oleh sebab itu ubahlah kebiasaan ini menjadi tindakan yang nyata dan menciptakan solusi. Yang kesepuluhnya, segera ambil tindakan. Tindakan nyata dalam penyelesaian masalah mutlak dilakukan dengan dalam pemahaman pada masalah. Fokus dalam mencari masalah, penyelesaian dalam menyusun strategi tidak akan membuahkan hasil jika tidak segera bertindak menyelesaikan masalah. Yang ke-11-nya, atur emosi. Emosi pada pola pikir seorang adalah dua hubungan yang saling berkaitan. Pengendalian emosi yang baik akan mempengaruhi pola pikir yang baik. Oleh sebab itu, apabila seorang tidak mampu mengendalikan emosinya, maka ia tidak akan dapat berpikir jernih sehingga setiap masalah yang dihadapi sulit terselesaikan. Nah, contoh masalah. Yang pertama, sudah 3 hari Budi tidak masuk sekolah karena harus menunggu ibunya di rumah sakit. Selain bingung, Budi juga tidak ingin ketinggalan pelajaran di sekolah. Namun dirinya tidak tega meninggalkan ibunya terbaring sakit di rumah sakit. Yang kedua, Bambang tidak bisa konsentrasi belajar. Tetangganya menyelenggarakan pesta hajatan selama 3 hari berturut-turut, sehingga suasana di tempat tinggal Bambang menjadi hingar-bingar. Dari contoh di atas, kesimpulan menandakan masalah, yakni yang pertama, Budi menghadapi ibunya yang sakit dan ketinggalan pelajaran di sekolah. Yang kedua, Bambang kesulitan untuk berkonsentrasi belajar. Nah, itu mungkin dari sekelumit tentang penyelesaian masalah dan materi yang penyelesaian masalah tentang problem solving yang kedua. Itu saja materi yang dapat disampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.